Catatan refleksi tahapan B atau buat pertanyaan. Peristiwa atau fact. Terciptanya program Parasmu atau panen kreasi murid berasal dari keinginan murid-murid yang ingin menggelar dan menunjukkan hasil karya belajarnya di hadapan warga sekolah atau stakeholder yang ada di SMKN 55 Jakarta. Program ini diharapkan menjadi salah satu kegiatan pembentukan karakter murid yang sangat efektif dan mampu meningkatkan prestasi murid dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dengan mewujudkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam prosesnya, maka dipastikan seluruh murid akan terlibat aktif menjalankan program tersebut. Untuk memperkuat program ini, saya jabarkan melalui tahapan Bagja. Pada tahapan B atau buat pertanyaan saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan perwakilan murid atau OSIS serta membaca dari berbagai literatur untuk menggali lebih jauh mengenai program yang dapat meningkatkan daya kreativitas murid. Perasaan atau feeling. Pada tahapan B atau buat pertanyaan perasaan saya sangat senang dan optimis, karena saat berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan perwakilan murid atau OSIS, para murid sangat antusias memberikan ide-ide dan komentar yang positif serta mendukung sepenuhnya atas program yang saya rancang. Prakarsa perubahan yang saya gagas mendapat sambutan baik dan hangat dari kepala sekolah, rekan guru, maupun para murid sehingga saya merasa lebih tertantang dan termotivasi lagi untuk melaksanakan prakarsa perubahan secara kolaboratif menjadi sebuah program penguatan yang berdampak positif pada murid. Pembelajaran atau findings. Berdiskusi dengan semua warga sekolah sangatlah penting untuk memperoleh ide-ide baru, penguatan maupun perbaikan berkaitan dengan prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan. Pelibatan murid secara langsung dalam menyusun program membuat mereka sangat bersemangat karena suara, pilihan dan kepemilikannya dihargai, sehingga mereka merasa lebih percaya diri dan dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Penerapan ke depan. Saya berharap melalui diskusi atau dialog dengan warga sekolah bisa menyusun program yang lebih baik dan matang lagi dengan memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada. Harapan saya dengan melibatkan warga sekolah program Parasmu dapat berjalan dengan optimal dan semua warga sekolah mampu berkolaborasi dan berpartisipasi dalam program ini. Selanjutnya murid dapat menyuarakan keinginan, membuat pilihan yang sesuai dengan minatnya serta dengan rasa memiliki programnya mampu menumbuhkan tanggung jawab untuk menjadi pemimpin pembelajarannya sendiri. Catatan refleksi tahapan A atau ambil pelajaran. Peristiwa. Pada tahapan A atau ambil pelajaran saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru dan para murid, untuk mencari siapa saja dari mereka yang pernah menyelenggarakan program serupa dengan Parasmu dan berhasil meningkatkan kreativitas murid. Saya juga berupaya menggali ide-ide kreatif dan menarik dari para murid tentang program Parasmu sesuai dengan minat mereka, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan diri murid untuk melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan kreativitas mereka. Perasaan. Pada tahapan A atau ambil pelajaran, perasaan saya sangat bahagia, bersemangat, dan bersyukur. Saat murid melakukan diskusi mereka terlihat bersemangat sekali dan sangat antusias. Oleh karena itu, saya merasa optimis terhadap program Parasmu dapat berjalan baik dan optimal, karena murid merasa suara, pilihannya, dan rasa memiliki program ini. Pembelajaran. Pelajaran yang saya peroleh dari tahapan A atau ambil pelajaran yaitu: murid sangat bersemangat dan antusias mengenai program Parasmu karena diberi kebebasan untuk memilih. Murid merasa dihargai karena dilibatkan secara langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan sesuai dengan minat dan merasa memiliki program tersebut. Guru memiliki peran yang penting dalam menggali dan mengapresiasi ide, gagasan murid agar setiap program selalu berpihak pada murid. Penerapan ke depan. Untuk mewujudkan seorang murid yang mampu berpikir kreatif, imajinatif, dan penuh gagasan, murid perlu diberi kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif. Karena itu sebagai guru hendaknya dapat merangsang murid untuk melibatkan dirinya dalam berbagai macam kegiatan positif dan mendengarkan ide-ide kreatif dari mereka.
Memberikan murid kesempatan untuk menyampaikan pendapat, ide, dan perspektif mereka dalam hal pembelajaran dan pengelolaan sekolah dapat memungkinkan murid merasa didengar dan dihormati sebagai bagian penting dari komunitas pendidikan. Dan memberikan murid kebebasan untuk membuat keputusan yang relevan dalam pembelajaran, murid dapat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Susiana SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang pada hari ini mewakili Kepala Sekolah Ibu Jamila yang ada aktivitas yang lain. Yang sama-sama kita hormati Pak Suprayitno, yang sama-sama kami hormati pula Pak Jainal, Bapak-bapak, ibu guru yang hadir di sini yang telah memenuhi undangan kami, saya mengucapkan terima kasih, dan juga kepada anak-anak OSIS yang luar biasa yang pada hari ini hadir dengan cantik dan tampan-tampannya. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat pada Rasulullah SAW, keluarga, dan insyaallah kita pengikutnya. Pada hari ini, sebelum kita ingin berbicara terkait tentang apa yang akan kita yang menjadi sebuah tema terkait tentang kegiatan yang akan kita bahas ini. Namun sebelumnya mari sama-sama kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan baca lafaz. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan arahan ataupun sambutan dari Ibu Susiana selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang pada hari ini mewakili Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Susiana, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sangri sudah memberikan kesempatan kepada saya yang mewakili Ibu Kepala Sekolah pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Guru yang sudah hadir di sini, yaitu Bapak Supra, Bapak Sakri, dan Pak Zainal, Ibu Heni, Ibu Ratna, dan Pak Farid yang saya hormati, dan anak-anakku, anggota OSIS dan anggota MPK yang sudah hadir di ruangan ini yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan rapat SMK Negeri 55 ini dalam membahas tentang kegiatan P5 yang akan kita laksanakan pada hari Rabu, yang insya Allah akan laksanakan pada hari Rabu, di mana kegiatan itu akan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik kelas 10. Hari ini apabila anak-anakku ada ide-ide silakan disampaikan, kita sama-sama diskusi mencari apa yang harus kita lakukan pada hari Rabu nanti. Ide-ide dari anak-anak nanti kita sama-sama kita diskusikan. Kami sebagai guru di sini hanya mendengarkan usulan, ide-ide atau diskusi-diskusi dari anak-anakku semua yang hari ini. Mari kita ungkapkan bareng-bareng supaya hari pelaksanaan panen raya kreasi murid tersebut bisa berjalan dengan lancar, sehingga apa yang sudah direncanakan dari P5 tersebut dapat sukses. Maka dari itu saya mewakili Ibu Kepala Sekolah mengharapkan anak-anak supaya ide-ide itu segera muncul pada hari ini, sehingga nanti besok kita mulai menata, merencanakan hal-hal yang akan kita lakukan. Baik, anak-anakku sudah siap dengan ide-ide atau kreasi-kreasi yang akan dimunculkan pada P5 nanti? Siap? Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk anak-anakku yang sudah hadir. Ini anak-anakku yang pinter-pinter, anak-anakku yang hebat-hebat. Ini semua kreasi-kreasinya akan muncul, karena sekolah ini akan lebih baik, lebih maju apabila anak-anaknya yang memunculkan kreasi-kreasi atau ide-ide yang inovatif. Itu saja arahan Ibu yang mewakili Ibu Kepala Sekolah. Mohon maaf Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena beliau ada urusan kedinasan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Nanti kita diskusi bareng-bareng supaya
semua anak punya ide, punya kreasi yang inovatif. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susiana yang mewakili Kepala Sekolah pada pertemuan kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, kita hari ini diskusi. Hari ini kita sama-sama ingin membahas sebuah agenda yang dimana agenda ini pada dasarnya merupakan ownernya kalian, pemiliknya kalian, suaranya itu datang dari kalian, ya. Jadi munculkan ide-ide kreatif kalian pada proses diskusi kita pada hari ini. Kami selaku guru-guru di sini ataupun stakeholder sekolah akan mendukung dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang lahir dari ide-ide kalian. Nah, mungkin kalau kita menuju pada pertanyaan pemantik yang akan kita diskusikan. Nah, ini silakan nanti dimunculkan. Siapa yang pengen punya ide, angkat tangan, sampaikan. Sepakat ya, bisa ya? Oke. Kalau misal ada pertanyaan terkait tentang bagaimana sih mewujudkan daya kreativitas teman-teman atau kalian, apa kira-kira kegiatan atau bagaimana yang harus kita lakukan untuk mewujudkan daya kreativitas kalian gitu. Silakan, ada yang pengen punya ide? Halo, ya silakan Sultan. Terima kasih. Saya memiliki ide yang mungkin bakal berguna buat nanti di hari Rabu. Sebenarnya buat nanti di Parasmu atau apa Pak? Parasmu itu panen raya kreasi Murti. Itu mungkin saya kurang serak aja dengan di acara untuk di hari Rabu nanti, karena mungkin saya lebih memiliki pemikiran bahwa kan ini berhubungan dengan P5 ya Pak, dengan bertema Parasmu. Jadi kalau bisa dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini yang berhubungan dengan Pancasila, yang berhubungan dengan ideologi atau akal-akal bangsa seperti itu. Jadi yang saya lihat ini bahwa di P5 ini terlalu banyak dengan sibuk dengan dengan penampilan pensi saja Pak. Jadi kayak pasti anak-anak berpikir kayak ini penampilan dari daerah mana nih gitu kan. Jadi nggak ada pembelajaran, jadi kayak cuma nampilin doang. Seperti itu kan anak-anak berpikir kayak ini mah kayak acara biasa, kayak konser aja, kayak nggak ada bedanya dengan konser. Pembelajaran menurut saya itu tidak ada Pak. Di kemungkinan tuh malah kayak gitu tuh di proyek nanti lebih berfokus pada kewirausahaan. Jadi bukan berfokus pada ideologi Pancasila atau akal-akal pemikiran negara seperti itu Pak. Jadi yang saya berpikir seperti itu aja. Mungkin nanti teman-teman ada yang mau nambahin buat nanti. Gitu. Ya, terima kasih Sultan ya. Tadi mungkin tadi Sultan menyampaikan bahwa ide kalau bisa ada aktivitas-aktivitas yang bukan hanya seperti biasa-biasanya saja gitu ya, bukan hanya sekedar tari ataupun menampilkan budaya-budaya Indonesia gitu, karena pada dasarnya anak-anak masih lebih kreatif gitu ya. Tadi mengusulkan ada kegiatan kewirausahaan gitu ya. Nah, oke, silakan, ada lagi yang ingin mengusulkan kegiatan apa nih, kreativitas apa yang bisa kita munculkan untuk kegiatan nanti? Ada yang ingin memberikan pendapat? Silakan. Oke, silakan. Izin menjawab Pak, nama saya Raffi Ahmad Herlambang. Untuk mengisi kegiatan yang akan dilakukan di hari Rabu, itu bisa melakukan kegiatan improvisasi seperti drama atau permainan teater. Dari permainan itu atau yang akan ditampilkan bisa merangsang imajinasi setiap siswa. Contoh, setiap kelas menampilkan drama yang berkaitan dengan pelajar Pancasila. Seperti itu Pak. Langsung saja, ada lagi yang mengangkat tangan, silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kegiatannya Pak Sakti. Saya izin memberi saran. Kebetulan kita kan di sini sekolahnya SMK ya, yang dimana ini kan kejuruan. Nah, berhubungan dengan SMK, kebetulan di jurusan saya teknik instalasi tenaga listrik,
itu pernah membuat beberapa kreasi, yang dimana kreasinya itu seperti kreasi sensor cahaya ataupun kreasi-kreasi berupa barang-barang berguna dari kabel-kabel bekas. Nah, bagaimana kalau kita memamerkan kreasi-kreasi tersebut yang dibuat dari jurusan keahlian masing-masing pada program P5 nanti? Itu saja saran saya Pak, terima kasih. Ada lagi yang langsung saja yang berpendapat? Langsung saja. Ada? Silakan. Ada? Ada lagi nak yang ingin mengusulkan idenya terkait tentang apa sih yang bisa kita wujudkan dalam rangka mewujudkan kreativitas? Apa yang sih yang bisa kita lakukan dalam rangka mewujudkan kreativitas kalian gitu? Tadi ada yang wirausaha, ada yang tadi drama. Tadi juga mengusulkan tadi adanya penampilan hasil kreasi anak-anak SMK. Ada lagi yang mengusulkan, kira-kira apa lagi? Halo? Apa sudah sepakat semua nih? 3 proyek. 3 proyek ini? Sudah? Mungkin ya, ada lagi. Saudara mau nambah lagi, silakan. Terima kasih Pak, bahwasannya untuk daerah pun mungkin saya ingin mendapatkan ide suatu jadi kan di sekolah kita ini kan memang berfokus pada sekolah menengah kejuruan, dimana kita berfokus pada bagaimana nanti setelah lulus kita akan fokus untuk kerja ataupun kuliah gitu Pak. Mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa bisa mengarahkan anak-anak muridnya di setiap kejuruan itu buat menampilkan apa yang aja yang udah mereka lakukan. Jadi bukan kayak hanya kewirausahaan saja Pak, karena itu menurut saya terlalu kayak terlalu mungkin itu terlalu jadul buat nama kita SMK buat kewirausahaan gitu. Kayak kewirausahaan kan emang udah bener kita fokus kewirausahaan, bahwa kita juga kan punya kreativitasnya juga Pak, kreativitas dari anak-anak dari masing-masing jurusan, dan itu menurut saya kurang ditonjolin aja Pak, seperti itu. Nanti di acara besok bisa buat ditonjolin buat mereka tuh lebih terlihat aja Pak. Oke, ada lagi nggak yang ingin disampaikan? Tadi sudah terlihat bahwa ada 3 usulan yang mengkerucut terkait bagaimana kalian itu bisa menunjukkan kemampuan dalam bentuk berkreasi, walaupun tadi saudara mengatakan mungkin wirausahanya kalau bisa lebih menarik lah ya, jangan sekedar itu saja. Tadi juga ada drama, ada juga panen kreasi dari proyek-proyek masing-masing jurusan ya. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Supra untuk memimpin terkait tentang diskusi kita pada hari ini. Ya, baik, terima kasih Pak Sakri. Yang saya hormati Ibu Susiana, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dalam hal ini mewakili Ibu Kepala Sekolah, dan teman-teman guru dan juga perwakilan murid ya, atau peserta didik yang alhamdulillah hari ini pengurus OSIS yang hadir. Dari hasil yang disampaikan oleh anak-anakku semua untuk meningkatkan daya kreativitas murid, alhamdulillah ternyata banyak sekali antusiasnya nih. Kalian sudah belajar ya selama 1 tahun dari semester pertama sampai semester kedua. Kan dari hasil belajar itu ada hasilnya ya, hasilnya entah itu berbentuk karya, berbentuk kegiatan, ataupun dalam hal ini produk ya. Contoh misalnya nih, kalian belajar seni budaya. Seni budaya kan kalian belajar tarian, belajar musik. Kemudian juga di PKK atau produk kreatif itu ada pembuatan karya, entah itu hiasan-hiasan ataupun juga kuliner ya. Jadi kalau saya lihat itu kuliner. Nah, di sini nih saya tertarik nih dengan yang kalian sampaikan, bahwa kalian pengen menampilkan hasil kreativitas kalian kepada
warga sekolah, bukan hanya teman-teman kalian sendiri, tapi kita guru dan juga tenaga pendidikan, atau bila perlu dari luar juga bisa ikut melihat hasil karya kalian. Mudah-mudahan sih karya-karyanya bagus dan juga bisa menarik orang lain, sehingga membuat wah, SMK 55 ternyata siswanya kreatif semua ya, gitu. Seperti itu. Nah, di sini Bapak sih pengen tanya nih, ada nggak sih dari kalian yang pernah mengadakan kegiatan seperti ini? Tadi ada yang bilang, Pak, gimana kalau kita tampilkan atau buat yang namanya panen kreasi gitu ya, di lapangan atau di aula gitu. Nah, kira-kira dari kalian ada nggak sih yang sudah pernah terlibat waktu sekolah di SMP-nya gitu? Seperti apa pengalamannya? Silakan, ada yang mau disampaikan? Ya, ada yang ingin menyampaikan, Nak? Mungkin di SMP pernah jadi OSIS kan ya? Pernah ya? Kira-kira ada nggak waktu di OSIS, terus kalian terlibat dalam kepanitiaan dan kebetulan itu kegiatannya ya nyerempet dengan kegiatan yang kita diskusikan pada hari ini, yaitu tentang daya kreativitas murid gitu. Kira-kira ada nggak yang pernah jadi panitia? Ada? Atau masih malu-malu Bapak Ibu guru yang pernah terlibat, silakan berikan pengalamannya bagaimana. Nanti mungkin disusul oleh para muridnya, para siswanya. Bu Heni pernah ya Bu? Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Susiana selaku wakil kesiswaan dan Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan ini beserta seluruh anak-anakku. Untuk kegiatan P5 itu berdasarkan tema yang kita akan laksanakan hari Rabu besok, kan kearifan lokal ya Bapak Ibu. Jadi pengalaman saya pernah mengadakan kegiatan P5 itu kearifan lokal yang kita ambil adalah budaya Betawi. Jadi ditampilkan kreativitas itu dari peta seni berupa tari-tarian Betawi, nyanyi-nyanyian Betawi, contoh kalau tari siri kuning, kalau menyanyi ada kicir-kicir, terus tarian ondel-ondel, termasuk juga budaya Betawi semacam pernikahan Betawi, karena di sekolah dulu kita mengadakan kegiatan pernikahan Betawi itu ada palang pintunya, ada kue buaya, termasuk juga bazar kuliner makanan khas Betawi yang beraneka ragam. Jadi seluruh peserta didik termasuk Bapak Ibu guru semua hadir dengan menggunakan pakaian Betawi, kebaya encing, terus yang bapak-bapak juga pakai baju koko maupun celana itu batik yang boim ya. Jadi untuk kreativitas siswa itu ditampilkan tidak hanya dalam bentuk bazar makanan minuman, tetapi juga inovasi dari karya cipta berupa produk. Jadi dipamerkan hasil karya produk khas Betawi, misalkan membuat hiasan dari kertas krep yang biasanya digunakan untuk pengantin Betawi, termasuk juga produk karya cipta. Kalau di SMK tadi pelajaran kewirausahaan itu kan mengelola sisa-sisa bahan praktek. Nah, di sana dimanfaatkan menjadi suatu produk yang dikaitkan dengan keterampilan hiasan untuk ondel-ondel. Nah, kabel-kabel warna-warni, terus dikasih kertas krep, termasuk juga kreativitas yang lain. Jadi untuk kegiatan P5 pada saat panen ya Bapak Ibu serta anak-anak itu kita keluarkan semua kreativitas, inovasi dan juga
budaya yang ada di DKI Jakarta ini, terutama karena kita ambil temanya kan kearifan lokal. Nah, untuk anak-anakku semua kemarin sudah dibentuk tim oleh Bapak Ibu wali kelasnya, termasuk juga kelompok-kelompok untuk kegiatan P5 hari Rabu. Jadi nanti kalian silahkan mau menampilkan kreativitas yang sudah dikonsep ataupun ide-ide kreatif yang mau ditambahkan dapat ditambahkan. Itu saja Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang disampaikan oleh Bu Heni, beliau pernah menyelenggarakan kegiatan yang serupa, ya. Jadi kita bisa bertanya sama Bu Heni seperti apa sih gitu. Nah, di sini ketika nanti ya acara kreativitas ini kita kita wujudkan, kira-kira dari anak-anakku semua mau menampilkan apa sih? Ya, mau menampilkan seperti apa kreativitasnya? Kalau tadi ada yang bilang, Pak, saya ini jurusan listrik, gitu ya. Saya punya produk yang dari mata pelajaran PDE mungkin ya, pekerjaan dasar elektromekanik, itu punya produk ingin saya tampilkan, Pak, gitu. Oh, silakan. Itu yang penting semua kreativitas itu berasal dari kalian semua. Kemudian buat kreativitas yang bagus, yang menarik, sehingga orang lain merasa wah, bagus nih kreativitasnya. Produk siapa? Produk siswa SMK 55. Ayo, ada lagi dari kalian. Ketika nanti diwujudkan ya, anak-anakku semua, kalian menampilkan apa sih? Silakan. Ayo, disampaikan kira-kira pengen menampilkan apa nih? Ini kegiatan kalian, ya, dari kalian untuk kalian, kami hanya mensupport ya. Kira-kira apa yang pengen kalian tampilkan? Silakan, ada yang pengen menyampaikan. Tadi, ya silakan. Yang mau ditampilkan apa? Baiklah Pak, izin menjawab. Seperti yang dikatakan dari beberapa saat tadi ya, ada yang mau menampilkan tarian-tarian ataupun budaya-budaya Betawi, lalu ada juga yang mau menampilkan beberapa produk, dan ada juga yang mau berwirausaha. Nah, di situ saya mengambil kesimpulan bagaimana kalau kita melaksanakan semuanya sekaligus, begitu Pak. Jadi kan seperti yang dibilang Bu Heni tadi, kita sudah membuat kelompok ya dalam satu kelas. Jadi misalnya kita bagi satu kelompok ada yang berjualan, ataupun satu kelompok ada lagi yang menampilkan produk-produknya ataupun berwirausaha. Mungkin seperti itu Pak dari saya. Terima kasih. Ya, ada lagi. Ada lagi yang ingin, ya silakan ya. Ya, Akta, Astra, silakan. Oke, terima kasih Pak. Izin menjawab. Jadi mungkin saya nanti di hari Rabu saya akan mengajak teman-teman saya dari TKR. Kita akan menampilkan produk-produk yang dimana bahan di bengkel kami itu banyak bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Gimana nanti saya akan mengajak teman-teman saya untuk kayak bahan yang tidak terpakai bisa kita pakai lagi, gitu. Jadi supaya ada kreativitas dari kita semua, dari kelas-kelas TKR. Mungkin itu sih Pak. Terima kasih. Udah ulang. Jadi yang udah ulang Pak. Betul. Udah ulang yang jadi ajar ya. Iya. Oke, silakan, ada lagi. Ada lagi? Kelas mana yang ingin menampilkan atau dari kelas kalian kan pasti menurutkan dia mungkin idenya keluar. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Susi, Wakil Kesiswaan, Bapak Ibu Guru, anak-anak sekalian, saya hanya ingin menambahkan biar muncul idenya gitu. Jadi yang kita maksud dengan kreativitas bukan hanya
yang kegiatan-kegiatan arahnya ke ekskul. Yang di intrakurikuler juga ada. Jadi kalau kita belajar di kelas, MM pasti punya produk, listrik pasti punya produk, PKRO pasti punya produk. Nah, produknya apa tuh yang dihasilkan oleh murid? Nah, itu bisa dipajang nanti. Kami kan yang anak MM belum tentu tahu produknya anak TKRO, anak TKRO juga belum tahu produknya anak MM. Jadi ditampilkan itu produk, itulah kreativitas yang dibuat oleh kalian. Nah, kalian usulkan di sini yang sudah diajarkan apa, yang sudah jadi produknya apa. Nah, itu nanti yang akan ditampilkan. Jadi bukan hanya mengarah kepada kegiatan yang fokusnya misalkan P5, fokusnya hanya yang kegiatan Pancasila. Tidak, kreativitas ini banyak. Kalau tadi diusulkan oleh teman kalian semuanya ditampilkan, lebih bagus gitu. Karena dengan sebutan kata yang tadi diungkapkan dengan panen, berarti kan semuanya kita panen. Apanya? Semua kreativitas kita panenkan hari itu. Apa saja? Ya apa saja yang kita punya. Nah, karena kami tidak tahu kalian punya apa, disebutkan di sini. Karena masing-masing kita hanya ada ibaratnya di dalam rumah masing-masing. Ini ada rumah sekolah, tapi sekolah nggak tahu tuh yang kecil-kecil di kelas ada apa. Nah, di kelas dimunculkan sehingga munculnya di dalam satu sekolah, sehingga muncul dalam satu sekolah ketahuan anak TKRO punya apa, anak MM punya apa, anak listrik punya apa. Itu yang spesifik yang ada di pelajaran akademik. Yang di non akademiknya tadi diusulkan oleh Bu Heni, palang pintu. Palang pintu itu bukan satu kegiatan, itu gabungan dari seluruh ekskul. Ekskulnya Pencaksilat, ekskulnya seni, ekskulnya Marawis, itu digabungkan jadi satu, membentuk satu konsep namanya palang pintu. Nah, itu juga bagus. Nah, ada nggak konsep lain dari kalian yang ingin kalian munculkan untuk mempanenkan kreasi kalian di kreativitas ini yang akan ditampilkan pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di hari Rabu nanti. Nah, ini kami pun butuh informasi itu, dikeluarkan semuanya. Apa yang ada di otak, keluarin saja. Kalau memang ternyata kami menganggap itu bisa, nanti kita mengarahkan, oh alatnya ada, bahannya ada, biayanya ada, jalan. Oh ada yang kurang di mana? Oh mungkin nanti ini belakangan. Mungkin di tahun yang akan datang sambil menguatkan usul kalian ini kita tampung untuk kita kreativitasnya dipanenkan di periode berikutnya. Kira-kira seperti itu. Silakan yang punya ide-ide dimunculkan kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak Zena, sudah ditangkap ya maksudnya ya. Di sini ada jurusan TKRO atau otomotif ada ya? Coba angkat tangan yang jurusan dari otomotif. Oke, yang dari jurusan multimedia. Oke, ada jurusan listrik. Nah, sudah terwakili semua nih ya. Otomotif kan konsentrasinya ada TKR dan TBSM. Artinya semua jurusan sudah mewakili di sini. Nah, kira-kira di jurusan kalian pada saat proses pembelajaran ada hasil produk apa dan ingin ditampilkan apa? Ayo keluarkan aja nak. Ayo silakan, dan nggak mesti harus ke jurusan ya Pak ya. Kalau misalnya di pelajarannya Bu Susi PPKN ada produk yang itu mau tampilkan, silakan Pak, saya mau nampilin ini di buku pelajaran Bu Susi. Ternyata ada pembelajaran tentang apa, memimpin rapat atau dalam itu, silakan ditampilkan, atau diskusi silakan ditampilkan, debat gitu silakan. Ayo ada yang, ayo keluarkan semua idenya. Siapa yang ingin mengusulkan? Coba dari multimedia nih, Bapak pengen dengar suara dari multimedia, silakan. Iya, silakan. Izin ya Pak. Yes. Mungkin dari multimedia kita bisa mengadakan kayak membuat pin sama membuat nemtek, sama kayak membuat misalnya di lapangan nih pakai laptop, buat cara membuat bunga nih pakai coding kayak gimana gitu. Kayak kaos kan kita kan juga minim bahan ya. Mungkin bisa diusulkan juga gitu. Terima kasih. Luar biasa kan idenya muncul nih. Ternyata produk multimedia luar biasa. Saya tanya sama anak-anak TKRO, belum tentu tahu kan produk mereka kan. Nah ini muncul ketika sudah diskusi di sini, ternyata ditampilkan nanti. Nah silakan listrik, ada lagi nggak ide yang pengen ditampilkan? Silakan dari perwakilan listrik, apa yang pengen ditampilkan? Listrik, silakan yang mau menyampaikan.
Iya, silakan. Wah, luar biasa. Iya, Nak. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Kemarin kami dari Kemarin kami dari pelajaran PDE sempat membuatkan banyak sekali tuh kabel-kabel sisa, daripada membazir langsung dibuang kan, udah kecil-kecil juga. Akhirnya kita manfaatkan untuk membuat gelang dari kabel serabut, dan kabel tunggal itu kami gunakan untuk pembuatan gantungan kunci. Dan sisanya kabel-kabel yang masih ada karet isolatornya, maksudnya warna-warnanya itu kami buat seperti pembatas buku, bunga, rantai, bahkan hingga ke kalung. Ada salah satu yang pernah buat. Itu saja, terima kasih. Dari jurusan muncul semua untuk ide-ide yang akan ditampilkan nanti pada kegiatan panen raya kita ya, panen kreasi kita. Ada lagi Pak Sutra, Pak Jenal atau Bu Susi sebelum nanti kita mengambil sebuah kesimpulan yang akan kita kita laksanakan nanti di hari Rabu. Ada? Ya, Sultan. Terima kasih Pak. Saya dari kejuruan teknik otomotif. Mungkin saya akan, jadi kita sesuai dengan materi kita ya, nanti bakal mau tunjukin apa teman-teman. Jadi mungkin dari MM bakal menampilkan pinnya, atau dari TTL atau menampilkan fitting lampunya gitu kan. Atau kita kan, jadi setiap jurusan kita nggak tahu apa yang dipelajari oleh TTL, dan TTL nggak tahu apa yang dipelajari oleh MM. Nah, mungkin besok ada kesempatan besar kita untuk mengetahui semuanya itu. Oh, begini loh cara pembuatan pin. Mungkin nanti ya dari kalian, dari masing-masing pada saat pembukaan stand itu akan ada narasumber yang bakal kita tanyain, ini kayak gimana nih, ini awal proses terjadi kayak gini gimana. Jadi begitu teman-teman. Jadi kita nggak hanya melihat saja gitu. Kalau kita melihat saja itu nggak ada bedanya kita melihat di HP seperti itu teman-teman. Jadi harus ada narasumber yang harus kita tanyain, entah itu dari guru pengawasnya atau nanti dari murid siswa yang membuatnya seperti itu. Jadi kita jangan hanya melihat asal lewat, kita pikir tapi kita nggak tahu cara pembuatan gimana, cara proses terjadi itu kayak gimana gitu. Jadi kita nggak asal tahu doang seperti itu. Mungkin saya mengusulkan beberapa bahwa yang lebih menarik gitu Pak, kita jangan kayak, mungkin kita otomotif nih, kita lebih fokus ke mesin. Mungkin kita bisa kayak merubah sampah seperti saya pernah melihat dari referensi dari teman-teman sekolah lain itu, dia dapat, mungkin saya nggak tahu kejuruan mereka apa Pak, tapi saya melihat bahwa mereka itu bisa merubah sampah plastik yang warna putih itu Pak, itu bisa dirubah menjadi bahan bakar. Nah itu menurut saya lebih apa ya, lebih itu jiwa kreativitasnya tinggi banget, dan hasilnya itu bisa dijual kembali Pak. Jadi kreativitas ada, kewirausahaan juga ada seperti teman-teman. Nah mungkin saya bisa mengusulkan seperti bukan hanya ke TKR doang teman-teman, tapi ke multimedia atau ke TTL juga bisa. Ya, terima kasih Sultan yang tadi dimunculkan tentang ada mungkin tadi ada pemanfaatan ya bahan limbah yang menjadi, dan ini bisa kita lakukan selama kita ada kemauan ya, selama kita ada keinginan ya. Nanti yang apa yang kalian sampaikan itu akan menjadi sebuah masukan buat kami, dan nanti mungkin kami akan sampaikan juga kepada manajemen ya, apakah ini bisa kita wujudkan bersama. Tadi yang sampaikan oleh Pak Jenal, kalau nanti ada yang bisa kita wujudkan nanti dalam waktu dekat ini ya, itu bisa kita langsung panenkan. Tapi kalau ternyata ini butuh proses waktu, maka tidak mungkin kita paksakan, tapi mungkin di tahun ke depan di panen kreasi selanjutnya mungkin akan kita tampilkan ya, seperti itu ya. Satu hal yang bisa dapat kita simpulkan bersama, pertama kita sepakat bahwa nanti akan ada panen kreasi kalian di masing-masing jurusan. Sepakat tidak? Sepakat ya? Nah, sepakat. Selain ada panen kreasi, tadi juga ada yang mengusulkan ada tambahan kreasi-kreasi yang lain selain dari produk-produk masing-masing jurusan. Mungkin ada yang pengen menampilkan drama
ya, ada yang pengen menampilkan ajang-ajang kreasi dalam bentuk gerakan gitu ya. Sepakat apa tidak itu? Sepakat ya. Ada yang ingin menampilkan dalam bentuk produk wirausaha, sepakat? Sepakat ya. Berarti ada 3 titik poin ini yang menjadi ke depan yang akan kita tampilkan ya, yang akan kalian tampilkan. Tapi rasanya nggak lengkap nih kalau seandainya nama kegiatan ini belum kita diskusikan ya. Pak Super mau langsung begitu saja. Kira-kira apa nama kegiatan kita nanti kalau tadi kalian mengusulkan di hari Rabu ya? Di hari Rabu. Nah dalam waktu 2 hari ini kan untuk persiapan benda-benda yang kalian tampilkan, Bapak yakin kalian sudah pada siap karena itu merupakan kegiatan kokurikuler ya, yang terimput dengan kegiatan pembelajaran. Jadi seharusnya sudah siap gitu ya, nggak harus buat baru gitu ya. Jadi kalau yang Sultan sampaikan itu kayaknya harus buat baru, maka butuh proses yang panjang gitu ya. Kalau yang sudah kokurikuler, yang sudah terimput dengan mata pelajaran itu sudah siap, Bapak yakin. Ada yang gelang, ada yang pin, ada yang daur ulang media ajar, itu rasanya sudah berjalan ya, betul ya? Jadi tinggal ditampilkan saja gitu ya. Itu. Nah silakan, kira-kira apa nama kegiatan kita pada hari ini yang enak? Ada yang mengusulkan? Biar enak dilihat sama orang gitu. Oh ini kegiatan ini namanya ini gitu. Mau unyil, pitung, apa-apa gitu silakan. Ada yang mengusulkan? Iya silakan. Baik, izin jawab Pak. Sekarang kan lagi trennya nih nama-nama acara itu disingkat-singkat. Kayak kemarin kita Rohis bikin acara kuliah Ramadan, disingkat jadi kurma. Terus Buras, singkatan dari buka puasa bersama. Nah, kan tadi kata Bapak namanya itu Panen Raya Kreasi Murid ya Pak. Nah bisa disingkat menjadi Parasmu Pak. Sepakat nggak? Sepakat. Parasmu cukup ya, sepakat ya? Cukup. Kita beri dulu untuk kita semua. Langsung aja ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Akhirnya kita mendapatkan sebuah titik poin yang insya Allah jadi notifikasi kita bersama, khususnya untuk kami, bahwa nanti kalian akan menunjukkan kreativitas kalian, baik dalam bentuk produk, baik dalam bentuk aktivitas yang kalian beri nama kegiatan ini adalah Parasmu, Panen Kreasi Murid. Sepakat? Terima kasih anak-anakku sekalian, luar biasa. Sebelumnya kita terus angkat tangan lagi dong untuk kita pada hari ini. Langsung saja ditutup ya. Terima kasih untuk kehadiran buat bapak-bapak yang bapak ibu guru yang mewakili dari guru-guru yang lain. Terima kasih Ibu Susi yang telah mewakili atas nama kepala sekolah dan juga anak-anak OSIS luar biasa dan anak-anak MPK. Saya selaku pembacara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah bagi yang muslim, bagi yang non muslim sesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang masing-masing. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelima itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau iya itu kan karena itu kan ya iya emang praktek pelajaran atau proyek kemarin dari proyek kamu dari dong kadang tahu lagi emang kan berteman besok dalam hari pembahasannya di bulan yang ini masih sebelum pembahasannya sekarang ini ada kan apa waktu kita ini emang berarti dan tentang berpindah dan mengatur atau bertambah atau boleh jangan kami berkelakuan dengan terus lah iya emang benar-benar lain bersatu berarti kalau menjaga jangan ada yang bersatu iya orang kami dalam pokok berperan kami jangan berperan datang boleh, terus kaji boleh, benar? Boleh. Cuma bisa bilang, promangka bukan seorang mangga, boleh satu kalau berbikin. Ayah bangga bukan seorang bangga, tapi yang kayak gini yang kayak apa lebih. Benar sudah. Benar, aku tanya bilang dulu. Ini ibu, buat apa saya bilang? Bayar tadi ini kamu tuh, bayar berapa ibu saya bilang? Lapangan sudah boleh masuk. Anak-anak janganlah berkelahi, nanti panen pulang busuk. Karena persyaratan sudah terpenuhi, rombongan saya persilakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari teman-teman kita bisa mengusung topik P5. Tanpa basa-basi dan berlama-lama, mari kita sambut teman-teman kita. Dan yang kedua yaitu teman-teman kita. Mana Bejo? Bukalah matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. juara 1 tingkat kota Jakarta Utara. Oke, penampilan selanjutnya akan ada teman kita nih, satu lagi. Kalau yang tadi akustik dan lagu, yang ini monolog. Oke, tanpa basa-basi atau berlama-lama, kita langsung panggil aja anaknya. Kepada Alia, kami persilakan. Alia PTL 1. Tidak ada nama, tidak ada yang tahu apakah dia punya gigi dan lidah di balik wajahnya yang tersembunyi itu. Dalam keadaan yang tenang mulut itu, ia membingungkan desa. Warga mempersoalkan kehadirannya tak habis-habis. Apakah ia makhluk yang cantik atau mengerikan? Pro dan kontra berlangsung lama. Makin lama, makin panas. Hampir begitu bentrokan. Ada kelompok yang membelanya karena dianggap membawa sial. Ini iman iblis, kata mereka. Lawannya mempertahankan atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab.
Jangankan wanita, caci pun harus dilindungi dari ketidakadilan, kata mereka. Mau nggak sih teman-teman, tampilan monolog ini yang dibawakan oleh Alia Rahmanti dari kelas 10 TTL 1 sebagai juara FL 2SN Jakarta Utara 1 yang akan maju ke tingkat provinsi. Mohon doanya ya teman-teman. Mohon doanya ya teman-teman. Semoga depan kita dapat lolos di tingkat provinsi dan menuju nasional lagi. Amin. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ada penampilan dari kelas per kelas nih, dari teman-teman kita per kelas nggak mau kalah juga. Iya, masih pada semangat gak nih? Kayaknya udah pada lapar nih. Iya. Oh iya, pengen kasih tahu, boleh jajan. Sekarang kalian boleh jajan, tapi dengan syaratnya setelah jajan kalian harus balik lagi ke lapangan. Oke, dimengerti ya semuanya ya. Guys, ternyata guys makannya enak banget guys. Dan salah satunya yang habis gue beli adalah es doger buatan MM1 yang langsung dipesan oleh Bu Depina. Ini ya, recommended banget guys. Dan banyak banget makanan-makanan enak di sini selain ini. Pokoknya hari itu benar-benar mantep banget. Stay tune aja guys, lihat video selanjutnya guys. Woi, woi, yang masih bisik-bisik, orang udah kayak gitu, apa? Oke, teman-teman dulu ya. Kalau disebut karena siapa yang mau
Sekarang tampilan kelas 10 MM1. Serius. Kami dari 10 MM1 ingin mempersembahkan kepada Saya sangat senang sekali dengan acara ini karena memang jarang-jarang sekali di 25 ada acara seperti ini. Dengan memakai adat Betawi itu sangat jarang sekali. Lumayan keren banget acara ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sultan Abi Pardana, saya dari Ketua OSIS SMKN 55 Jakarta. Sebelumnya terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang telah mengarahkan kita dalam mengadakan kegiatan ini. Kebetulan kita mengadakan kegiatan dengan judul Parasmu. Gitu. Saya melihat antusias kawan-kawan itu sangat-sangat senang pada saat mempersiapkan semuanya. Jadi pada saat mereka memiliki aura-aura senang seperti jadi saya juga ikut jadi senang Pak. Begitu Pak. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yasmin Naswa sebagai pengurus OSIS tahun ajaran 2023-2024. Yang pasti kegiatan Parasmu ini lebih seru daripada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Untuk teman-teman kelas saya sendiri itu mereka di awal emang tadinya tuh nggak mau ikutan gitu, kurang rasa semangat mereka untuk berpartisipasi. Tapi ternyata mendekati hari acara Parasmu ini mereka yang paling semangat untuk mengerjakan kegiatan Parasmu ini.